Halo semua, balik lagi di channel saya Santi Melody. Untuk PKK kali ini saya mau bikin temanya exploring masa lalu kita ya, kehidupan kita di masa lalu. Untuk teman-teman yang mempercayai yang namanya reinkarnasi, kehidupan di masa lalu, kalau kamu tertarik untuk mengetahui ya, mungkin ada informasi-informasi penting yang memang harus kamu dengarkan dari readingan ini, kamu boleh ikutan di PKK reading kali ini ya. Kita mau explore masa lalunya kamu. Oke, kita sebelumnya shuffle dulu kartunya. Kita lihat ada dibagi jadi berapa grup ya. Di sini saya akan melihat maksudnya untuk kamu orangnya bagaimana sih di kehidupan yang masa lalu, terus kemudian peran yang kamu jalani dalam kehidupan masa lalu itu apa. Terus kemudian kita akan lihat kekuatannya kamu, kekurangannya kamu, dan perannya kamu yang masa lalu yang terbawa ke masa kehidupan kamu saat ini. Oke, kita minta spirit guide, higher self, holy spirit, ancestors untuk membantu memberikan guidance untuk kasih kawan-kawan berapa grup. Oke, kita bilang sama spirit guide, I don't want that much, nggak pingin sebanyak itu. Mungkin karena cukup rumit ya, jadi oke. Baik, saya 4 kartu aja. Oke, baik teman-teman, boleh silakan pilih dari pile yang pertama, pile kedua, pile ketiga, pile keempat. Kalau misalnya kamu lebih kepingin mendapatkan mungkin atau ada pesan yang harus kamu dengarkan di dalam video ini, kamu ingin ngedengerin lebih akurat lagi, boleh meditasikan dulu, pejamkan matanya kamu, konsentrasikan, kamu ingin tahu mengenai kehidupan kamu di masa lalu. Kalau memang sudah siap, boleh silakan pilih kira-kira pile mana yang pertama kali menarik perhatian kamu ya, pile pertama kali menarik perhatian kamu tanpa dipikir, tanpa ragu-ragu ya, mana yang terbesit di pikirannya kamu, atau mungkin kartu mana yang kelihatannya lebih kayaknya terang atau lebih narik kamu atau lebih membuat kamu begitu tutup. Biasanya sih saya suka tutup mata, terus kemudian pada saat buka mata, mana kartu yang pertama kali menarik perhatian. Oke, dari pertama, 2, 3, dan keempat. Oke, kita mulai untuk kawan-kawan yang pertama. Kita lihat perannya kamu. Kamu orang yang bagaimana sih di kehidupan yang lalu ya, di masa lalunya kamu. Kamu tipe orang yang bagaimana? Oke, kita lihat. Kita shuffle dulu kartunya ya, untuk mengklarifikasi, untuk mengclearkan energi kartu ini. Kalau misalnya teman-teman suka dengan cara pembawaan saya kartu tarot, jangan lupa untuk kasih like-nya, share, dan juga subscribe ya. Dan juga boleh cek playlist-playlistnya saya. Kebanyakan readingannya saya adalah timeless. Ini juga readingannya timeless, tidak ada batas waktu. Oke, kita lihat tuh kawan-kawan, kamu orang yang bagaimana sih di kehidupan yang lalu ya. Let's see, kamu adalah orang yang bagaimana di kehidupan yang lalu. Oke, baik. Di sini ada the page of arrows, kemudian ada 7 of wands, situasinya in reverse. Saya merasa bahwa kamu adalah tipe orang yang, kalau boleh dibilang mungkin pertama tipe orang yang plain plan, kemudian kamu tipe orang yang suka bermain-main gitu ibaratnya. Jadi mungkin kurang terlalu mementingkan dunia spiritualnya kamu. Jadi ibaratnya kamu terlalu mementingkan hal dunia, dan keduniawian kamu ini yang menyebabkan kamu menjadi orang yang sangat plain plan. Di sini ada 7 of wands ya, jadi ada banyak hal-hal yang sedang kamu perjuangkan, tetapi karena kehadirannya terbalik yang membuat saya merasa kamu sendiri nggak yakin kamu maunya apa. Jadi kamu banyak plain plannya gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu plain plan dengan kehidupan kamu, sehingga sering terjadi pergulatan di dalam dirinya kamu. Terus kemudian terjadi pergulatan di dalam dirinya kamu juga bukan tipe orang yang religius, bukan tipe orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Kamu tipe jiwa yang lebih lebih bebas gitu ibaratnya. Jadi ini yang membuat kamu
sepertinya kayaknya tersesat di kehidupan yang lalu ya. Jadi mungkin ada kesulitan-kesulitan yang kamu hadapin atau yang kamu alamin, kamu enggak meminta bantuan dari Tuhan atau apa ya, kamu menggunakan cara kamu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan, dan ini terkadang membawa semakin banyak permasalahan di dalam kehidupan kamu, dan ini yang membuat kamu jadi pelin-pelan, ibaratnya seperti itu. Jadi kamu tipe orang yang pelin-pelan di kehidupan yang masa lalu, dan terus kamu tipe orang yang lebih mengutamakan dunia realistis, mungkin karena kamu sibuk kerja, jadi kamu nggak mementingkan religiusnya kamu. Nah, kemudian kita lihat peran penting dalam kehidupannya kamu di masa lalu ya. Peran pentingnya kamu itu apa sih di masa lalu, di kehidupan masa lalu ya guys ya. Nanti untuk kartu yang terakhir baru kita tarik. Oke, peran kamu penting di kehidupan masa lalu. Oke, di sini ada Two of Cups, terus kemudian ada kartu Death ya. Peran pentingnya kamu di sini. Saya rasa kamu di sini hadir di kehidupan di masa lalu. Kamu hadir sebagai pencoba atau mungkin pemberi ujian kepada orang-orang dalam hubungan percintaannya mereka. Dalam kehidupannya kamu, mungkin kamu bisa jadi adalah seorang mungkin masuk dalam hubungan rumah tangga orang, atau mungkin kamu memberikan ujian kepada mereka, ujian cinta dalam mereka. Kamu ditugaskan mungkin sama Tuhan untuk menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka, memberikan eksekusi kepada mereka dalam hubungan percintaannya mereka. Nah, ini peran pentingnya kamu dalam kehidupan di masa lalu. Mungkin itu sebabnya ya, mungkin itu sebabnya kamu tipe orang yang bukan lebih mementingkan, tidak mementingkan religius, karena kalau misalnya dalam kehidupan masa lalu kamu selalu masuk dalam kehidupan atau percintaan orang lain, kamu akan mudah sekali ibaratnya merusak hubungan rumah tangga orang, urusan percintaan orang lain, ibaratnya gitu. Jadi itu dia mungkin yang menyebabkan kamu nggak terlalu religius gitu, karena kalau misalnya religius kan akan ada kayak rem dalam kehidupannya kamu untuk tidak maksudnya mengganggu hubungannya mereka. Tetapi peran pentingnya kamu dalam kehidupan lalu adalah mungkin kamu ditugaskan oleh Yang Maha Kuasa untuk menguji mereka berdua ini gitu, menguji percintaan orang-orang gitu ya. Kamu pakai baju bride kayak pengantin, terus bawa pisau berusaha untuk memisahkan mereka, ibaratnya seperti itu. Oke. Ini perannya kamu penting, jadi ibaratnya kamu sebagai penguji dalam hubungan percintaan seseorang. Ini peran penting kamu di kehidupan masa lalu, tapi kamu orang yang bagaimana di masa lalu, kamu adalah orang yang tidak terlalu religius, tetapi kamu tipe orang yang pelin-pelan gitu, sering pelin-pelan. Mungkin karena sebagai penguji, tapi kamu sendiri ngerasa kan pelin-pelan ya, jadi kamu ngerasa kayaknya diberikan tugas seperti ini tanpa sepengetahuan kamu, kondisi sekitarnya kamu selalu diberikan lingkungan-lingkungan seperti ini. Mungkin ini melawan hati nuraninya kamu, sehingga kamu sering jadi pelin-pelan gitu ya. Banyak keputusan yang kamu ambil mungkin bukan dikarenakan kamu sendiri. Oke, terus kita melihat ya kelebihannya kamu di masa lalu. Oke, kelebihannya kamu di masa lalu. Kelebihannya kamu di masa lalu. Di sini ada kartu Decide, tapi cuma munculnya itu terbalik ya. Jadi seperti yang saya bilang, kamu tipe orang yang pelin-pelan ya. Saya nggak tahu kenapa ini sebagai pertanyaan kelebihan. Mestinya orang yang pelin-pelan terlihat sebagai kekurangannya kamu, tapi kita lihat untuk kekurangannya kamu. Coba kita lihat ya, apakah kartunya pertanyaan diajukan terbalik atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi kita lihat di sini kemelekatannya, berdiri di atas kaki sendiri, menghindarkan dirimu dari kejaran rasa ketergantungan. Oke. Kembali lagi karena hadirnya in reverse ya, tetap saya lebih menggunakan belakangan ini semakin mengenal tarot, saya lebih menggunakan bacaan reverse. Jadi kelebihannya kamu itu kamu nggak suka bikin keputusan mungkin ya.
Oleh karena itu kamu pelin-pelan. Terkadang orang pelin-pelan bukan seseorang yang maksudnya bad, buruk juga, bukan. Terkadang karena hati nurani seseorangnya terlalu baik, ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu pingin nolong orang ini, tapi di sisi lain kamu adalah penguji orang ini. Ibaratnya kayak seorang guru gini. Si guru ini pengen bantu muridnya supaya lulus cepat-cepat lulus ujiannya. Tapi dia adalah guru, dia nggak bisa kasih jawaban dari pertanyaan yang dia buat gitu loh. Dan ini yang membuat kamu sulit menentukan atau bikin kamu jadi pelin-pelan. Mungkin inilah kelebihannya kamu karena kamu memiliki suatu apa ya, kayak terlalu baik sama orang, tapi kamu ditugaskan untuk ngetes orang, dan itu yang membuat kamu akhirnya sulit sendiri, ya jadi pelin-pelan sendiri. Terus kemudian kekurangannya kamu di sini adalah kamu ada banyak hal, mungkin kemelekatan dengan orang-orang yang ingin kamu uji atau yang dengan orang-orang yang kamu bantu. Mungkin kedua-duanya kartu ini nih, kalau boleh saya bilang sebagai kekurangannya kamu lah, kalau boleh saya bilang ya. Oke. My spirit guide says ya, spirit guide saya mengatakan sebenarnya perlu melihat dari sisi sebelah atau posisi positif untuk bisa mengambil atau makna dari sisi yang kepositifannya kamu ini. Jadi ibaratnya kamu orangnya terlalu baik, saking baiknya itu akhirnya kamu nyusahin diri kamu sendiri menjadi pelin-pelan, sehingga kamu tes atau ujiannya ini, atau mungkin kehidupannya kamu di masa sekarang ini mungkin terbawa dari kedua hal ini gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Jadi kelebihannya kamu adalah juga kekurangannya kamu, dan kekurangannya kamu juga adalah kelebihannya kamu, sehingga kedua-duanya muncul seperti ini kartunya ya. Kemelekatan kekurangannya kamu adalah terlalu mudah sekali terattach dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kamu disuruh nguji seseorang gitu, kamu dipertemukan oleh alam semesta dengan situasi dan kondisi di mana kamu selalu masuk dalam kehidupan percintaan orang lain. Karena banyak loh guys, orang-orang yang sebenarnya kamu sendiri nggak mau nih masuk dalam hubungan rumah tangga orang lain atau hubungan percintaan orang lain, tapi dikarenakan situasi yang terjadi di sekitarnya kamu atau lingkungannya kamu, itu bukan kamu yang minta, tetapi memang tugasnya kamu datang ke dunia ini sebagai penguji gitu loh, ibaratnya. Kamu pingin mereka lolos, kamu pingin mereka lolos ujian, tapi kamu nggak bisa kasih contekan sama mereka. Akhirnya kamu jadi seperti kayak apa ya, attach dengan energinya mereka. Ya ini kelebihan dan kekurangannya kamu. Kelebihannya kamu juga kekurangannya kamu, dan kekurangan kamu juga adalah kelebihannya kamu. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir kita lihat ya, apakah yang dari energi masa lalunya kamu ini terbawa sampai ke masa sekarang atau saat ini ya. Oh, oke. Perannya kamu untuk saat ini ya, perannya kamu untuk saat ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan kamu yang masa lalu. Mungkin kamu zaman dulu adalah sebagai seorang pengeksekusi, tapi untuk saat ini kamu diberikan banyak kesempatan-kesempatan baru yang belum pernah kamu rasakan di kehidupan yang lalu. Jadi ibarat contoh, kalau di kehidupan yang lalu kamu adalah penguji orang, tapi di kehidupan kali ini kamu mulai diberikan satu decision atau satu keputusan untuk kamu memutuskan kehidupannya kamu sendiri. Apakah kamu akan memulai suatu percintaan dengan seseorang, terus kemudian memulai suatu hubungan yang lebih nggak menyakitkan, ibaratnya seperti itu. Jadi ada beberapa dari kawan-kawan yang sekarang yang memilih hal yang pertama ini, kehidupan di energi kehidupan yang lalu itu kamu selalu diberikan new start, atau mungkin
kalau kita bicara tentang percintaan, karena zaman waktu kehidupan masa lalu energinya kamu adalah menguji percintaan. Jadi ini saya kaitkan dengan percintaan adalah kamu selalu bisa bertemu dengan orang-orang baru. Terus kemudian kamu tipe orang yang mudah sekali move on. Jadi kalau misalnya kamu baru putus cinta, mengakhiri, mungkin ada sedikit kesedihan, tapi setelah itu kamu selalu memulai lagi. Kita lihat ya, kartu The Death sama kartu The Fool ini sebenarnya mirip. Sesuatu yang berakhir merupakan awal permulaan yang baru gitu loh. Jadi kamu kayak infinity ya, kartu ini kayak infinity, ini yang berakhir terus mulai baru lagi berakhir begitu. Jadi dalam kehidupan kamu saat ini, kalau boleh dibilang ini adalah karma baik yang kamu simpan dari kehidupan yang masa lalu ya. Jadi kamu ada menjalani tugasnya kamu sebagai pengeksekusian atau mungkin ngejalanin sebagai penguji orang, makanya di kehidupan sekarang kamu mulai merasakan ibaratnya atau menjalani suatu kehidupan yang mungkin diberikan banyak hal-hal yang baru gitu loh. Ibaratnya nggak terlalu kayak seperti dulu terlalu banyak plan-plannya dalam membuat keputusan, tapi kalau yang sekarang kamu lebih mudah ngambil keputusan, kamu cepat dalam mengambil keputusan, kebalikan dari kehidupannya masa lalunya kamu. Oke, ini apa ya? Kalau boleh dibilang mungkin langsung to the point, kasih tahu sama kamu kehidupan masa lalu kamu begini loh, tapi kehidupan masa kamu sekarang nih keterbalikannya dari kehidupan kamu yang masa lalu. Seperti itu. Oke, saya harap ini bisa membantu kawan-kawan memberikan sedikit klarifikasi dalam kehidupannya kamu ya. Baik buruknya itu kamu bisa melihat bahwa kamu mungkin cepat dalam mengambil keputusan. Kalau zaman dulu kamu mungkin sulit mengambil keputusannya karena kamu tipe orang yang pelin-pelan di kehidupan yang lalu, tapi di kehidupan yang sekarang kamu diberikan kemudahan dalam mengambil keputusan, terus selalu ada hal yang baru yang bisa kamu lewatin. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah milih. Kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kedua. Kita lihat untuk kamu itu gimana, atau orang yang bagaimana dalam kehidupan di masa lalunya kamu. Oke, di sini saya lihat kamu tipe orang yang mungkin kalau boleh dibilang zaman dulu itu adalah tipe orang yang penakut ya, atau mungkin kamu orangnya nggak pedean. Banyak hal yang kamu tipe orang yang punya kelebihan atau artistik ya, ibaratnya seperti itu, tapi kamu tidak berani menunjukkan kelebihannya kamu kepada dunia ya, entah dikarenakan zaman dulu tidak ada sumber-sumber, nggak seperti sekarang ada banyak platform-platform untuk kamu bisa kamu gunakan walaupun kamu di rumah, atau kamu tipe orang yang nggak suka bergaul, tapi kamu bisa posting keunikannya kamu atau hal-hal yang kamu suka di sosial media, terus kemudian dipertemukan orang-orang yang dengan hobi yang sama di sosial media tersebut. Oke, kita lihat ya, kamu orang yang bagaimana di kehidupan yang lalu. Untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kedua, Oke, tadi saya ada bilang bahwa kamu itu mungkin tipe orang yang artistik, atau mungkin seseorang yang punya banyak talenta, kemampuan, dan kartu The Magicians-nya ini muncul. Ya, ini membuktikan sebagai validasi kepada kawan-kawan yang memilih pile yang kedua bahwa kamu memiliki talenta tersebut, kamu mempunyai kemampuan untuk tapping alam bawah sadar kamu atau energi alam semesta untuk mensupport kamu untuk menciptakan suatu kreasi. Kita anggap bunga-bunga ini adalah kreasi ya, dia bertumbuh ibaratnya seperti itu. Terus kamu juga bisa keahliannya kamu, kemampuannya kamu selalu berevolusi. Terus kemudian kamu sebenarnya tipe orang yang cukup tegas ya. Di masa lalu kamu tipe orang yang cukup tegas, kamu nggak banyak bertele-tele. Cuman bukan boleh, kita jangan bilang jeleknya lah, tapi sisi keterbalikannya ibaratnya. Kamu tipe orang yang pemalu sebenarnya, kamu tipe orang yang kurang percaya diri, kamu selalu menganggap apa yang kamu kerjakan tuh kayaknya kurang baik, kurang bagus, padahal kamu udah ibaratnya kalau dibandingkan dengan orang lain, kemampuannya kamu tuh udah benar-benar yang cool banget deh, hebat banget deh, oke, cool. Tapi kamu selalu nggak percaya dengan dirinya kamu sendiri, kamu selalu ragu dengan kemampuannya kamu. Jadi kamu kepingin menunjukkan kepada dunia di masa lalu tentang kemampuannya kamu punya banyak ide-ide brilian, ide-ide cerah, cemerlang ya. Terus kamu juga punya kemampuan tersebut, tapi kamu tipe orang yang enggak pedean, oke? Terus kemudian kita lihat ya,
peran pentingnya kamu dalam kehidupan kamu di masa lalu. Peran pentingnya kamu itu apa sih? Kita lihat ya. Oke, peran penting kamu di kehidupan masa lalu. Tekankan yang memilih pil yang kedua, peran pentingnya kamu di kehidupan masa lalu. Oke, di sini ada the Queen of Cups in reverse. Kamu keluar queen semua ya. Energi kamu benar-benar energi, kalau boleh saya bilang, sebagai energi yang feminim ya, energi yang benar-benar punya banyak talenta, bakat, kreativitas yang tersimpan di dalam dirinya dan jiwanya kamu. Cuman perannya kamu di masa lalu yang cukup penting ini, kalau boleh saya bilang, mungkin kamu seorang penulis, atau mungkin kamu bisa mempengaruhi orang dengan tulisan-tulisannya kamu, dengan kreasi-kreasinya kamu atau karya-karyanya kamu. Ya, jadi perannya kamu di masa lalu adalah mempengaruhi orang lain dengan karya, kreasi, atau ceritanya kamu, storytellingnya kamu. Kalau saya boleh saya bilang mungkin lebih banyak ke cerita, karena di sini ada gambar air itu kalau boleh diartikan sebagai kayak artikel atau cerita atau kisah gitu, ada, atau tulis buku ya, ibarat seperti. Jadi kamu mempengaruhi orang-orang dengan tulisannya kamu tipe orang yang mungkin nggak suka keluar di masyarakat, tapi kamu mempengaruhi masyarakat dengan buku ceritanya kamu, dengan tulisannya kamu, dengan lagunya kamu. Lagu juga ada kata-kata ya, ibaratnya kayak gitu. Oke, terus kemudian kita lihat untuk kekuatannya kamu. Tekankan yang memilih pil yang kedua, Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit, Ancestors. Apa kekuatan kamu di masa lalu? Oke, kekuatannya kamu di masa lalu adalah kamu bangga dengan dirinya kamu sendiri, dan kamu tahu arahnya kamu kemana, kamu tujuannya kamu kemana. Ini sebenarnya diwakilkan dari si Queen of Swords. Queen of Swords ini artinya dia jelas dengan pemikirannya dia clear apa yang dia mau, dia tahu bagaimana cara untuk mengarah ke depannya tuh gimana, terus ngambil eksekusinya gimana. Kelebihannya kamu adalah kamu cukup yakin dengan diri kamu, yakin sama diri kamu sendiri bahwa kamu bisa mempengaruhi orang lain. Cuman kalau muncul di masyarakat atau mungkin sosial media atau bersosialisasi, kamu tipe orang yang pemalu, atau kamu tipe orang yang kurang percaya diri, entah karena penampilan kamu atau entah karena apa. Tapi ide-ide di otaknya kamu ini kamu cukup merasa clear, dan kamu ngerasa cukup tahu dengan kelebihannya kamu sendiri gitu loh. Kamu juga ngerasa bangga dengan kelebihannya kamu itu. Oke, kemudian kita lihat untuk kekurangannya kamu di masa lalu. Oke, kemelekatan. Oke, tadi kartu yang pertama sebenarnya kekurangannya juga keluar hal yang sama ya. Jadi kamu terlalu terpaku sama kata-kata orang lain, ibaratnya kayak gitu. Jadi orang ngomong apa, kamu mudah masuk ke dalam hati, walaupun kamu ngerti dan jelas sebenarnya tujuannya kamu gimana, tapi kamu masih tetap jadikan masukan orang lain atau omongan dari orang lain itu sebagai kamu jadi mudah sekali sedih, atau mungkin perasaan kamu mudah sekali terbawa oleh karena omongan orang lain gitu, ibaratnya. Sedangkan mestinya dengan kemampuannya kamu mengetahui dan mengerti dengan kemampuannya kamu, mestinya kamu nggak usah terlalu yang dengerin omongan orang lain, ibaratnya kayak gitu. Oke, kita lihat untuk perannya kamu yang terbawa di masa saat ini sekarang. Peran kamu di masa saat ini. Di sini ada Five of Cups in reverse. Terus kemudian orang ini berpakaian hitam. Kembali lagi ya, kamu tetap
sebagai tipe orang yang mungkin sulit sekali bergaul sama orang lain, mungkin ini terbawa dari energi masa lalunya kamu. Uh, kamu juga perannya kamu saat ini adalah balik lagi kembali, same like this queen, ya, kamu sharing mungkin atau ceritanya kamu, atau kamu ngebantu orang-orang untuk keluar atau move on dari kesedihannya mereka atau dari broken heartnya mereka, ibaratnya kayak gitu. Um, Cuman sebelum kamu menjadi seorang ini, saat ini kamu masih dalam proses seperti ini. Jadi sebelum kamu masuk menjadi fase si queen ini, ada banyak hal dalam kehidupannya kamu yang harus kamu healing dulu, sembuhin dulu. Oke, perannya kamu mungkin kamu setelah melepaskan jubah ini, kamu pakai pakaian ratu, ibaratnya kayak gitu. Tapi saat ini dalam fase kehidupan kamu saat ini ada healing atau ada luka yang harus kamu handle atau atasi dulu, atau kamu sembuhkan dulu untuk bisa kamu menjadi seorang queen atau seorang ratu yang bisa mempengaruhi orang lain dengan cerita dan kisahnya kamu, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya gini lah, seorang penyembuh harus mengalami luka dulu baru dia bisa tahu bagaimana cara nyembuhin luka ini, ibaratnya kayak gitu. Seorang research, ya, makanya suka mungkin meneliti kayak binatang di dalam tubuhnya hewan-hewan tuh gimana bentuknya apa segala macam. Untuk meneliti hal tersebut dia perlu membedah gitu, ibaratnya isi dalam tubuhnya hewan-hewan itu apa. Jadi ibaratnya ada luka yang harus kamu hadapin dulu. Setelah itu, setelah kamu udah meresearch, kamu udah tahu bagaimana cara nyembuhinnya, udah tahu lokasi di titik-titiknya ada di mana, kamu baru bisa nyembuhin diri kamu. Terus kemudian seorang survivor, ya, dia perlu mengalami suatu hentakan atau mungkin beban yang cukup kuat untuk dia lewatin untuk sebagai seorang survivor, sebagai seorang dia bisa survive dikarenakan dia bisa disebut sebagai seorang yang survive dikarenakan dia telah melewati banyak-banyaknya cobaan, dan kamu ya seperti itu gitu loh. Untuk saat ini, perannya kamu di saat ini yang terpengaruh dari masa lalu adalah mungkin kamu adalah seorang ratu still, ya, kamu still adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain dengan kata-katanya kamu, tapi saat ini kamu lagi ada di fase penyembuhan di mana kamu perlu nyembuhin dulu dirinya kamu. Setelah itu baru kamu akan masuk menjadi fase this Queen of Cups, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kedua. Terima kasih sudah ikutan di pick card reading ini. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Oke, kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih pile yang ketiga. Oke, kita lihat siapa sih kamu atau perannya kamu. Gimana kamu orangnya di kehidupan yang masa lalu, terus kemudian peran penting apa dalam kehidupannya kamu, ya. Oke, baik. Kita lihat ya untuk peran penting yang kamu di zaman dulu, ya, di masa lalu. Kamu adalah seorang pelindung, sebagai seorang penjaga. Kamu sebagai seorang, kalau misalnya kita bilang dalam kehidupan itu dibagi dari 4 fase, ya, ibaratnya prajurit, terus kemudian panglima, menteri, baru raja misalnya. Nah, kamu itu prajuritnya, kamu itu tipe orang yang ada di garis depan, ibaratnya kayak gitu. Kamu bersedia mendengarkan perintah untuk melindungi orang lain. Tipenya kamu ini ibaratnya kalau misalnya kamu dalam hubungan percintaan, kamu selalu melindungi orang, melindungi keluarganya kamu. Terus kamu bersedia berkorban apapun untuk melindungi orang yang kamu sayangin, orang yang kamu cintai, ibaratnya kayak gitu. Kamu bersedia mendengarkan, kamu bersedia juga menjadi seorang pemimpin. Terus kemudian kamu tipe orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada orang kasih kamu perintah, kamu akan memegang perintah tersebut dan sangat bertanggung jawab sekali. Terus kemudian kamu tipe orang yang benar-benar penurut, ya, nunduk banget gitu sama orang,
perintahnya orang, apapun itu. Terus kamu bukan tipe orang yang cerewet, kamu bukan tipe orang yang banyak mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Pokoknya orang kasih kamu perintah, bilang apa, kamu langsung okein, kamu langsung jalanin gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau dalam human designs ya, mungkin saya nggak tahu kawan-kawan ada dengar gak tentang yang human designs. Kalau misalnya kamu ingin lebih tahu tentang human designs itu apa, boleh lihat di blog yang saya tulis ya. Di sana ada jelaskan 4 human designs. Human design itu ditentukan dari tanggal lahirnya kamu. Kamu adalah tipe orang yang si generator tersebut. Jadi kamu sebagai si pekerja itu gitu loh. Peranannya kamu sangat penting dalam di dunia ini ya, karena kamu yang menggerakkan segala sesuatunya. Nggak ada kamu, ibaratnya kamu si generatornya listrik itu. Kalau nggak ada itu kamu semuanya mati lampu ibaratnya. Dan tapi kamu tipe orang yang cukup taat, ibaratnya dikasih tahu apa aja oke, diperintahkan apa aja oke, ibaratnya seperti itu. Tapi peranannya kalian itu sangat-sangat penting ya ibaratnya. Terus kamu adalah seorang penjaga juga, dan kamu sangat bertanggung jawab di kehidupannya kamu yang lalu. Oke, kemudian kita lihat untuk kekuatannya kamu dan kekurangannya kamu. Let's see ya, kelebihannya kamu di masa lalu. Oke, tadi goal sama passion in reverse, skillsnya. Kelebihannya kamu mempunyai banyak skills ya, banyak kemampuan, dan kamu tipe orang yang cepat belajar. Kamu belajar apa aja tuh cepet, mudah, gampang ya, karena kamu adalah si generator tuh. Tapi kamu ibaratnya kamu ada tujuan sama passion, tapi goal sama passions-nya kamu ini kamu ikutin dengan tanggung jawabnya kamu. Jadi mungkin karena ini pertanyaannya dengan kekurangan gitu ibaratnya ya. Coba kita cari ya kekurangan kamu dari kartu ini. Tapi kalau memang misalnya nggak keluar, mungkin ini saya jadikan sebagai kekurangannya kamu. Tapi kalau misalnya nggak ada goal sama nggak ada passions, itu sebenarnya bukan kekurangan sih kalau boleh saya bilang ya. Okay, Spirit Guide Higher Self. Oke, saya rasa mungkin kartunya come out. Kesombongan. Oke, harga dirimu terlalu tinggi membuat sulit menutup supaya sebagai bentuk pelajaran. Oke. Tapi tadi saya lihat kartunya in reverse. Oke, kamu tipe orang yang apa ya? Let's see, kita mungkin perlu ngebalik pertanyaannya, karena kelebihan sama kekurangan itu beda-beda tipis ya sebenarnya. Kekurangannya kamu, atau kalau boleh saya bilang kelebihannya kamu adalah kamu tipe orang yang cepat belajar, terus kemudian kamu tipe orang yang nurut itu. Ibaratnya kamu punya passions, punya tujuan dalam dirinya kamu sendiri, tetapi kamu nggak berani memberontak gitu. Kamu nggak suka memberontak. Kamu lebih tipe orang yang nurutin, legowo, nurutin omongan orang lain. Dan ini yang jadi juga sebagai kelemahannya kamu, karena sebenarnya dengan skill-skill yang kamu punyain, mestinya kamu bisa percaya diri dan menunjukkan kepada orang-orang dengan skillnya kamu. Tapi kamu tipe orang yang udahlah ya sudahlah, begitu aja, lewatin aja, atau okein aja atau gimana gitu. Ibaratnya kamu nggak terlalu mau menonjolkan dirinya kamu, dan terkadang ini membuat kamu jadi menahan dirinya kamu, menunjukkan diri kamu sebenarnya itu gimana. Oke, itu kekurangannya kamu. Oke, terus kita lihat untuk peran yang kamu yang terbawa sampai masa saat ini ya. Oke, peran yang terbawa dalam kehidupan masa lalu sampai saat ini adalah kamu sebagai seorang penimbang. Kamu sangat baik sekali menjadi menyarankan orang lain. Ibaratnya kamu seorang yang bijak, seseorang yang bisa menyarankan. Kamu nggak tahu kenapa bisa dapat inspirasi untuk menyarankan orang lain. Misalnya ini mungkin disebabkan karena alam bawah sadar kamu atau rohnya kamu di kehidupan yang lalu masih tersimpan di dalam alam bawah sadar kamu, masuk ke kehidupan yang saat ini. Jadi sehingga kamu ngerasa ada orang yang memiliki pengalaman ini, kamu dengan bisa kasih tahu, mempertimbangkannya bagaimana, atau bantu mereka dalam mengambil keputusan, ibaratnya kayak gitu.
Ya, di sini kita lihat begitu banyak bintang-bintang yang menyinari di sekitar kamu. Ibaratnya pengalaman kamu di masa lalu karena banyak kemampuan, you have a lot of skills ya in the past life, sehingga terbawa untuk saat ini, dan kamu bisa, ada orang menghadapi masalah percintaan, misalnya nyari kamu dengan mudahnya, kamu langsung kasih share, oh kamu mestinya gini-gini bla 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 bla, ibaratnya kayak gitu. Oh pengalaman saya bla bla bla, kamu dapat inspirasi aja, ibaratnya kayak gitu. Terus peran penting lain dalam kehidupan untuk saat ini ya, kalau boleh dibilang, di sini ada Nine of Pentacles. Mungkin ini lebih ke duniawi, ibaratnya kayak gitu. Mungkin ada pelajaran mengenai bagaimana cara kamu menghandle atau mengatasi situasi. Kita bicarakan tentang kesombongan, ya, tentang kesombongannya. Sebenarnya the Nine of Cups ini adalah tipe orang yang dia menikmati hidup, enjoy dengan kehidupannya dia yang sudah fulfillment. Tapi karena kehadirannya in reverse membuat saya merasa bahwa kamu jadi sedikit ada keangkuhan tersendiri atau kesombongan tersendiri, atau kamu merasa kayaknya kamu you better than anyone. Kamu ngerasa kamu jauh lebih baik dari orang lain. Kamu ngerasa apa yang kamu lakukan tuh selalu bisa sukses, selalu bisa ada yang membuat kamu tanpa kamu sadari, jadi kayak ada rasa kebanggaan atau kesombongan dalam dirinya kamu sendiri. Ya, seperti itu. Dan ini mungkin ini perannya kamu ya sebagai memberi saran kepada orang lain, tetapi mungkin ini adalah mungkin ujian atau mungkin lessons yang harus kamu lebih pelajarin karena terbawa dari past life ya, karena di sini ada kartu kesombongan dalam reverse. Jadi saya rasa saya sangkut pautkan dengan kehidupan kamu yang saat ini, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang milih file yang ketiga. Saya harap bisa memberikan sedikit klarifikasi atau memberikan sedikit saran atau advice untuk kawan-kawan. Kemudian kita lihat untuk kartu yang keempat ya, kehidupan kamu di masa lalu, kemudian peran penting kamu dalam kehidupan masa lalu. Oke, kamu orangnya bagaimana sih dalam kehidupan yang masa lalu? Oke, kita lihat ya peran penting kamu di masa lalu. Peran penting kamu di masa lalu itu apa? Oke, kita lihat dulu perannya kamu dalam kehidupan masa lalu. Kamu sebenarnya tipe orang, kalau boleh dibilang, seseorang yang mensupport secara diem-diem ya, berarti kayak gitu. Kamu tipe orang yang sabar, tipe orang yang bersedia menunggu kesempatan yang baik datang dalam kehidupan kamu. Kamu bukan tipe orang yang ambisius ya. Terus kemudian kalau boleh dibilang kamu di masa lalu itu banyak ngebantu orang lain ya. Terus kemudian kamu ada hubungannya dengan magic, atau mungkin di masa lalu kamu itu tipe orang yang kayak mungkin pembaca tarot atau cenayang, atau ada hubungannya dengan mistis-mistis, ibaratnya seperti itu. Terus perannya kamu dalam kehidupan yang masa lalunya kamu bisa ngebantu menyelesaikan permasalahan orang lain. Kamu bisa menjadi penunjuk jalan untuk mereka. Ya, kita lihat di sini. Tapi kamu juga bisa menimbulkan konflik yang dikarenakan kecerobohannya kamu dalam mengambil keputusannya. Kamu bikin suatu keputusan itu terlalu cepat ya di masa lalu, seperti itu. Tapi kamu hidup dalam kehidupan yang cukup kalau boleh dibilang berkecukupan ya, seperti itu. Oke, jadi perannya kamu penting di kehidupan masa lalu adalah, pertama, kamu sebagai penunjuk jalan.
orang lagi kebingungan cari kamu, kamu nunjukin jalan. Terus kamu ada hubungannya dengan yang mistis-mistis, atau mungkin ada hubungannya dengan sesuatu yang apa ya, yang lebih energinya yang lebih feminim dibanding energi yang maskulin. Terus kamu bisa ngebantu orang menyelesaikan permasalahannya mereka, seperti itu. Dan oke, kita lihat untuk kekuatannya kamu dan kekurangannya kamu. Kita lihat kelebihannya kamu dan kekurangannya kamu itu apa ya. Oke, kemudian untuk kekurangannya kamu itu kan kalian memilih pile yang keempat. Apa sih kekurangan kamu? Oke, kelebihannya kamu adalah kamu tipe orang yang pandai mengkreasikan sesuatu ya. Jadi kamu bisa bikin suatu, kamu menciptakan sesuatu. Bisa jadi kamu seorang penemu ya di masa lalu ya. Intinya kamu adalah tipe orang yang pandai menciptakan sesuatu. Terus kamu tipe orang yang cukup smart ya, pandai ya dalam oleh sebab itu makanya kenapa kamu, banyak orang kalau pada saat lagi kebingungan mencari kamu ya, karena kamu mudah sekali membantu atau memberikan suatu keputusan kepada orang lain ya, kasih saran sama orang lain. Cuman kelemahannya kamu adalah kamu sebenarnya tipe orang yang hidup berkecukupan, tetapi karena kamu suka bertaruh atau mungkin suka mempertaruhkan keberuntungannya, kamu suka kalau beribadah mungkin berjudi ya, suka gambling dengan kehidupannya kamu, baik dengan materinya kamu, hubungan percintaannya kamu, atau keluarganya kamu, sehingga kamu sering menghabiskan keberuntungannya kamu tuh di meja dengan gambling. Berjudi bukan berarti benar-benar main judi di lokasi perjudian. Dalam kehidupan kamu, dalam hubungan percintaan kamu coba-coba pun itu sebenarnya juga gambling ya, lagi berjudi atau lagi mempertaruhkan kebahagiaannya kamu dalam hubungan asmara, ibarat seperti itu. Jadi kamu tipe orang yang suka sekali bermain dengan keberuntungannya kamu, yang menyebabkan sebenarnya kehidupannya kamu tuh udah ibaratnya kecukupan, fine-fine aja, tapi kamu menciptakan suatu permasalahan dalam kehidupannya kamu, ibaratnya kayak gitu. Tapi namanya manusia ya, ada kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Kekurangannya adalah kamu tipe orang yang suka bertaruh dengan keberuntungannya kamu. Kita lihat ya apakah mempengaruhi kehidupan kamu saat ini. Oke, peran penting yang kamu peran penting yang kamu perlu jalani dalam kehidupan ini adalah kamu perlu belajar untuk bekerja sama dengan orang lain ya. Mungkin saat ini kamu seseorang yang lebih menyukai ngerjain segala sesuatu sendirian, tetapi peran pentingnya kamu dalam kehidupan sekarang adalah sebenarnya menyesuaikan dirinya kamu untuk belajar bekerja sama menyelesaikan suatu tugas. Mungkin untuk masa sekarang, di kehidupan yang sekarang ini, mungkin kamu nggak bisa atau belum punya banyak ide untuk menciptakan sesuatu, tapi kamu adalah tipe orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan orang yang nggak selesai. Misalnya contoh gimana? Ada loh tipe orang yang dia tuh punya banyak ide-ide cemerlang, dia bisa membangun sesuatu tapi dia nggak bisa menyelesaikannya. Jadi dia bisa membangun pondasi awalnya, tapi pada saat disuruh menyelesaikan dia tuh kayaknya menunda-nunda segala macam. Nah, kamu adalah tipe orang yang bisa menyelesaikan apa yang orang sudah bangun. Kamu bisa punya banyak gagasan untuk, karena udah dikasih pondasinya duluan, udah kasih bentuknya. Tapi kalau kamu disuruh menciptakan bentuknya duluan, mungkin kamu agak sedikit kesulitan, ibaratnya kayak gitu. Jadi tugas kamu atau peran kamu yang penting dalam kehidupan yang saat ini adalah menyelesaikan kreasi atau menyelesaikan sesuatu hal yang orang bangun atau yang orang bikin, ibaratnya. Mungkin kamu bisa lihat dalam kehidupan kamu sehari-hari, misalnya ada orang punya ide apa, kamu tuh tipe orang yang bisa langsung punya gambaran eksekusinya, kelanjutannya gimana. Tapi untuk suruh kamu memunculkan idenya kamu sendiri, kamu itu nggak terlalu kamu bingung untuk menentukannya, ibaratnya kayak gitu. Jadi
Sebenarnya dari kesimpulan 4 kartu ini yang saya lihat energinya ya, yang saya rasakan kehidupan masa lalu kita gimana, kehidupan masa kita yang sekarang ini kelihatan banget adalah kebalikannya. Di masa lalu kamu adalah tipe orang yang bisa menciptakan dan bisa pandai membuat keputusan. Di kehidupan yang sekarang kamu adalah tipe orang yang ragu-ragu dalam membuat keputusan dan kamu nggak bisa menciptakan ide baru. Kamu lebih suka ngelanjutin idenya orang lain, justru malah bisa berkembang kalau misalnya kamu melanjutkan idenya orang lain ya. Kalau misalnya kawan kan ada lihat 4 readingan tersebut, kita bisa ambil satu kesimpulan adalah di masa lalu kita menjalani pengalaman kehidupan seperti ini, tapi di kehidupan yang sekarang itu kebalikannya. Jadi mungkin Tuhan ingin kita merasakan juga, mungkin kalau orang bilang mungkin ini karmanya zaman dulunya begitu, pasti ada kebalikannya untuk menyeimbangkan energi tersebut. Ya, maybe ya, itu rahasia alam semesta ya. Oke, segini aja readingan untuk kali ini. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang sudah simak. Kalau misalnya kamu suka dengan cara penyampaian saya membacakan kartu, jangan lupa kasih like-nya, share, dan juga subscribe atau follow saya di Instagram Santi Melody. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. See you next time. Namaste.